Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tanaman kemuning. Jadi di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu dari jenis dan ciri, kemudian yang kedua khasiat untuk kesehatan, yang ketiga adalah cara menanam secara singkatnya ya. Oke, langsung aja. Jadi kita yang pertama adalah jenis dan cirinya. Jadi kalau saya coba cari informasi, yang di hadapan saya ini insya Allah jenisnya adalah kemuning Jepang. Nah, ciri-ciri yang bisa kita lihat itu pertama dari daunnya. Jadi daunnya itu dia tidak begitu besar dan tidak begitu kecil, kemudian agak rapat. Kemudian kalau dari sisi batangnya itu ya kayak semacam ada ini ya, tekstur-teksturnya gitu. Kemudian kalau dari bunganya dia warnanya putih, bakal bunganya warnanya agak kehijauan, dan baunya ini saya rasa wangi ya. Saya seneng banget kalau lewat pas mekar seperti ini, wangi, harum. Kemudian nanti posisinya dia akan menjadi buah warnanya hijau kemudian menjadi merah. Itu jadi kemuning setidaknya ada beberapa, ada kemuning lokal atau kemuning jenar, kemudian kemuning Jepang, kemudian ada kemuning mikro, ada juga saya coba cari info lagi itu adalah kemuning pacar Cina. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut membahas yang kedua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang khasiat ya. Jadi kita kalau coba cari informasi di Google dengan kata kunci khasiat tanaman kemuning untuk kesehatan. Nah, di sini ada beberapa artikel yang menyampaikan salah satunya adalah tanaman kemuning itu bisa mengatasi batu ginjal, kemudian melancarkan peredaran darah, kemudian menghaluskan dan mencerahkan kulit. Kemudian ada yang bilang mengobati sakit gigi, kemudian infeksi saluran kencing, dan lain sebagainya. Jadi ada yang menyampaikan 6 manfaat, ada 5 manfaat, dan seterusnya ya. Ada yang 8. Dan saya coba baca di dalamnya itu yang digunakan utamanya adalah daun dari kemuning itu sendiri. Walaupun itu tidak menjelaskan kemuning yang mana, apakah yang jenis lokal, jenar, Jepang ataupun yang lain. Kemudian ini juga sifatnya cocok-cocokan ya teman-teman. Jadi ada kalanya ada si A cocok, si B tidak, kemudian si A cepat dan si B lambat dan lain sebagainya. Tapi ini bisa jadi alternatif obat herbal saat kita mengalami keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjut membahas yang ketiga, yaitu cara menanam secara singkat ya teman-teman. Jadi memang tanaman kemuning ini itu banyak digunakan juga untuk menanam dalam sistem bonsai ya teman-teman. Kita di sini tidak membahas untuk menanam dalam bentuk bonsai, tapi kita menanam secara umum. Jadi saat kita mau menanam atau memperbanyak tanaman ini, itu salah satunya adalah dengan biji teman-teman. Biji yang berwarna hijau ini kita tunggu menjadi merah dulu. Ini kebetulan di tanaman ini belum ada yang merah ya. Nah itu kita tanam, kita perbanyak. Jujur saya pernah melakukan itu malah gagal. Tapi saya pernah asal sebar aja malah ada yang berhasil teman-teman. Nanti saya akan coba cari inilah trik-triknya biar berhasil itu seperti apa. Kalau dari sisi bonsai itu kan rata-rata mungkin dari sisi cangkok ya. Jadi dia membutuhkan batang yang lebih besar dan bisa tumbuh lebih cepat ya. Untuk syarat tumbuh tanaman ini itu tidak ada penjelasan secara rinci ya. Ada di dataran rendah atau tinggi itu insya Allah bisa semua. Tapi kalau untuk jenis yang jenar infonya itu di Jawa, di pinggir sungai, danau, liar itu ada. Tapi kalau jenis seperti Jepang itu infonya tidak ada, adanya ya dijual di toko-toko tanaman seperti itu. Kemudian media yang bisa digunakan itu adalah media sekam, pasir, tanah, pupuk perbandingan 1:1:1. Jadi berporos seperti itu.
Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi mengenai tanaman kemuning yang biasanya untuk bonsai ternyata punya khasiat untuk kesehatan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.